Selanjutnya, putusan nomor 40/PHP.BUB/19/2021 demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toli-Toli Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2020 diajukan oleh 1. Mutar de Luma SHMM, 2. Bakri Idrus, memberi kuasa kepada Wahyudi Jarmanto SHMKN dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai pemohon terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toli-Toli, memberi kuasa kepada Eki Rasid SH dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai termohon. Berkenaan dengan permohonan tersebut, berikut ini: 1. Amran Haji Yahya, 2. Muhammad Besar Bantilan, memberi kuasa kepada Muhammad Juanda SH dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai pihak terkait. Membaca permohonan pemohon, mendengar keterangan pemohon, mendengar dan membaca jawaban termohon, mendengar dan membaca keterangan pihak terkait, memeriksa bukti-bukti para pihak, mendengar dan membaca keterangan Bawaslu Kabupaten Toli-Toli, duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan. Pertimbangan hukum 3.1 dianggap dibacakan. Kewenangan Mahkamah dalam eksepsi, Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo sehingga eksepsi permohonan pihak terkait dianggap tidak beralasan menurut hukum. Tenggang waktu pengajuan permohonan, permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedudukan hukum pemohon dalam eksepsi, pemohon adalah pasangan calon terkait dengan pasal 158 bahwa jumlah perbedaan suara antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 2% kali 125.946 suara atau total suara sah yaitu 2.518 suara. Berdasarkan bukti dan fakta persidangan, perolehan suara pemohon adalah 50.989 suara, sedangkan perolehan suara pihak terkait, itu pasangan calon peraih suara terbanyak adalah 55.960 suara. Sehingga perbedaan perolehan suara antara pemohon dan pihak terkait adalah 4.971 suara atau ekuivalen dengan 3,9% atau lebih dari 2.518 suara, sehingga melebihi persentase sebagaimana dipersyaratkan dalam pasal 158 ayat 2 huruf A Undang-Undang 10/2016. Bahwa berkenaan dengan tidak terpenuhnya ketentuan pasal 158 ayat 2 huruf A Undang-Undang Akuo, pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran administratif dan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, yang pada pokoknya antara lain meliputi: 1. Adanya campur tangan Bupati Petahana untuk memenangkan anak kandung yang maju sebagai calon wakil bupati dari pasangan calon yang menang nomor urut 3, yaitu dengan memutasi camat di Dampal Utara dan Dampal Selatan, di mana kedua camat tersebut memiliki hubungan saudara dengan calon bupati nomor urut 3. Camat Dampal Selatan merupakan adik kandung calon bupati dan camat Dampal Utara merupakan kakak ipar calon bupati. 2, 3, 4, dan 5 dianggap dibacakan. Bahwa terhadap dalil pemohon demikian, Mahkamah telah mendengarkan jawaban termohon, keterangan pihak terkait, serta keterangan Bawaslu Kota Palu, baik secara tertulis maupun lisan di persidangan, berkenaan dengan persoalan di atas. Bahwa setelah mencermati dalil pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, keterangan Bawaslu Kabupaten Toli-Toli, itu tadi ada Palu ya, coba dicek lagi. Toli-Toli beserta alat bukti yang diajukan masing-masing pihak, Mahkamah berpendapat: 1. Bahwa berkenaan dengan dalil pemohon mengenai adanya campur tangan Bupati Petahana untuk memenangkan anak kandungnya yang maju sebagai calon wakil bupati dan pasangan calon yang menang dengan mutasi camat Dampal Utara dan Dampal Selatan berdasarkan pasal 71 ayat 2 Undang-Undang nomor 20 tahun 2016 menyatakan gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota dilarang melakukan pergantian pejabat 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan berakhir masa jabatan kecuali terdapat persetujuan tertulis dari menteri.
Adapun keputusan Bupati Toli-Toli nomor 821.31 dan seterusnya tentang pengangkatan kembali atau pengukuhan pengangkatan dari jabatan administrator di lingkungan pemerintah Kabupaten Toli-Toli tertanggal 13 September 2019, vide bukti P7. Sementara tanggal penetapan pasangan calon yaitu 23 September 2020, vide bukti P3 sama dengan bukti T29 sama dengan bukti PT2. Artinya mutasi camat Dampal Utara, Dampal Selatan jauh sebelum tanggal penetapan pasangan calon. Angka 2, angka 3, angka 4, angka 5 dianggap dibacakan. Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum mengenai pelanggaran pemilihan di atas yang terkait dengan keterpenuhan pasal 158 ayat 2 huruf A Undang-Undang 10/2016, Mahkamah tidak memiliki keyakinan cukup untuk menyimpangi ketentuan pasal 158 ayat 2 huruf A Akuo dan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ke tahap selanjutnya. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahwa meskipun permohonan yang diajukan merupakan kewenangan Mahkamah, permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan, dan pemohon adalah pasangan Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toli-Toli tahun 2020, namun pemohon tidak memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 ayat 2 huruf A Undang-Undang 10/2016. Dengan demikian, menurut Mahkamah, eksepsi para pihak mengenai kedudukan hukum, yaitu eksepsi bahwa pemohon tidak memenuhi ketentuan pasal 158 ayat 2 adalah beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa oleh karena eksepsi termohon dari sisi pihak terkait mengenai kedudukan hukum, pemohon beralasan menurut hukum, maka eksepsi lain dari termohon dan pihak terkait serta pokok permohonan pemohon tidak dipertimbangkan. Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan Akuo tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum. Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 1. Eksepsi termohon dan pihak terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. 2. Mahkamah berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Akuo. 3. Permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait mengenai kedudukan hukum pemohon beralasan menurut hukum. 5. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Akuo. 6. Eksepsi lain dari termohon dan pihak terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya, amar putusan mengadili dalam eksepsi: 1. Menyatakan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait mengenai kedudukan hukum pemohon beralasan menurut hukum. 2. Menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Dalam pokok permohonan, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku ketua merangkap anggota, Aswanto, Arif Hidayat, Manahan MP Sitompul, Saldi Isra, Wahidudin Adams, Suhartoyo, Eni Nurbaningsih, dan Daniel Yusmi Pevoe masing-masing sebagai anggota pada hari Rabu tanggal 10 bulan Februari tahun 2021 dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 bulan Februari tahun 2021 selesai diucapkan pukul 14.20 WIB oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Siska Yosepin Sirait sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pemohon atau kuasa hukumnya, termohon atau kuasa hukumnya, dan pihak terkait atau kuasa hukumnya dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Toli-Toli atau yang mewakili.